Horasle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang sangat keren, berjudul The Green Hornet. Sebenarnya, pada bulan September tahun 2020 lalu, saya sudah sempat membuat video alur cerita filmnya. Tetapi, pada saat itu videonya terkena pelanggaran dari pihak YouTube. Maka dari itu, saya putuskan untuk membuat ulang videonya. Oke, langsung saja. Ini dia alur cerita dari film The Green Hornet. All around you. Tell the mayor I'm insulted. Film dibuka dengan adegan di mana ada seorang ayah yang sedang memarahi anaknya karena suka berkelahi di sekolah. Anak laki-laki itu bernama Brit. Setelah memarahi Brit, ayahnya merebut mainan milik Brit, lalu mencopot kepalanya dan membuangnya ke tong sampah. And you're wasting my time. 20 tahun pun berlalu. Terlihat seorang bos mafia bernama Chudnovsky mendatangi sebuah klub malam dan meminta sang pemilik klub malam tersebut untuk menjadi anak buahnya. Dikarenakan, Chudnovsky lah yang mengontrol semua tindak kejahatan yang berada di Los Angeles. How do I pronounce your name? Tchaikovsky? Chudnovsky. Chudovsky? Bukannya mengikuti perintah Chudnovsky, si pemilik klub malam malah mengolok-oloknya dan mengatakan bahwa Chudnovsky sudah tua dan sudah tidak menakutkan lagi. What, you truly don't think I'm scary? Chudnovsky yang marah pun menembak 4 anak buah si pemilik klub malam, lalu menodongkan pistol ke arahnya. Kemudian, Chudnovsky malah meminta saran kepada si pemilik klub malam itu, apa yang harus ia lakukan untuk terlihat seram dan intimidatif lagi. Pemilik klub malam itu menyarankan kalau Chudnovsky perlu pembaharuan. Mungkin nama baru, warna baru, atau bisa juga mengatakan sesuatu yang keren sebelum membunuh musuh-musuhnya. You've given me a lot to think about. Setelah mendengarkan hal itu, Chudnovsky pun pergi keluar dari tempat tersebut dan meledakkannya. Scene berpindah ke Brit, seorang anak yang dimarahi oleh ayahnya di awal film tadi, yang kini sudah tumbuh dewasa. Pada saat itu, Brit sedang mengadakan sebuah pesta bersama banyak wanita-wanita seksi nan montok nan semok nan bohai nan aduhai. Selesai berpesta, Brit pun pulang ke rumah, mencoba semua koleksi mobil ayahnya, lalu tidur. Paginya, terlihat seseorang yang sedang membuat kopi. Brit pun meminum kopi itu dan mengatakan jika kopinya sangat enak. Tak lama, ayahnya Brit masuk dan memarahi Brit, yang hanya bersenang-senang serta bermalas-malasan sepanjang hidupnya. Brit sendiri hanya mengandalkan harta milik ayahnya, yang merupakan pemilik perusahaan koran yang kaya raya, untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, sepulang dari berpesta, sudah terdapat banyak polisi dan wartawan yang berkumpul di rumahnya Brit. Ternyata ayah Brit telah meninggal karena disengat oleh lebah. Singkat cerita, ayah Brit pun dimakamkan. Mereka membuat patung ayahnya Brit sebagai ucapan terima kasih atas dedikasinya kepada kota tersebut. Brit banyak mendapatkan ucapan bela sungkawa dari teman-teman ayahnya, sekaligus seorang jaksa wilayah bernama Scanlon. Scanlon mengucapkan bela sungkawanya dan mengatakan, jika Brit perlu teman mengobrol atau sekedar teman untuk minum-minum, Scanlon akan ada untuknya. Beberapa hari kemudian, Brit dan orang kepercayaan ayahnya yang bernama Oxford mendatangi kantor koran milik ayahnya Brit yang bernama The Daily Sentinel. Karena ayahnya Brit telah meninggal, otomatis semua harta dan perusahaan milik ayahnya akan jatuh ke tangan Brit. Brit yang tidak tahu menahu tentang perusahaan ayahnya ini, mengatakan kepada Oxford bahwa ia bukanlah orang yang tepat untuk menjalankan bisnis milik ayahnya. Di suatu pagi, Brit yang baru bangun tidur meminum kopi seperti biasanya. Kemudian Brit marah, karena kopinya tidak seenak seperti kopi yang biasa ia minum. Pembantu Brit mengatakan bahwa Brit sudah membacat semua orang yang bekerja untuk ayahnya kemarin. Brit meminta kepada pembantunya itu untuk memanggil Kato, yaitu orang yang biasa membuatkan kopi untuk dirinya. Setelah itu, Kato pun datang. Brit menanyakan, bagaimana cara Kato bisa membuat kopi yang seenak itu. Ternyata Kato menggunakan mesin pembuat kopi ciptaannya untuk membuat kopi tersebut. Brit pun meminta Kato untuk menceritakan bagaimana Kato bisa bertemu dengan ayahnya.
yaitu adalah seorang yatim piatu yang tumbuh besar di lingkungan jalanan yang terbilang cukup keras. Suatu ketika ayah Britt datang ke bengkel tempat Keto bekerja. Disitulah mereka berdua bertemu. Wanna see something cool? Selesai bercerita, Keto menunjukkan semua mobil ayah Britt yang telah dibuat dan dimodifikasinya. Whoa, what are you doing, man? Put that thing away. What are you gonna do? And Whoa! Di mobil, Britt dan Keto mengungkapkan rasa benci mereka berdua kepada ayahnya Britt. Britt benci kepada ayahnya karena ayahnya cukup kejam. Sementara Keto, sebagai karyawannya, ayah Britt sering sekali tidak menghargai hasil kerja dari Keto. Dengan semua kemampuan dan kehebatan Keto ini, Britt mengajak Keto untuk melakukan suatu hal yang cukup gila. Malam harinya, mereka berdua pergi ke kuburan untuk memotong kepala patung dari ayahnya Britt. Saat hendak pulang, Britt melihat ada sepasang kekasih yang dianiaya oleh beberapa kriminal yang berada di tempat tersebut. Britt yang melihat hal itu meminta mereka untuk berhenti. Tentu saja, para kriminal itu malah langsung mengejar Britt. Keto yang melihat Britt sedang dalam bahaya langsung pergi untuk menolongnya. Di sini kita diperlihatkan kemampuan berkelahi Keto yang sangat hebat. Setelah berhasil mengalahkan para kriminal itu, mereka pun pulang. Di perjalanan pulang, karena berkendara ugal-ugalan, mereka berdua dikejar oleh polisi. Namun, karena mobil mereka sudah dimodifikasi dan dipersenjatai, Britt dan Keto berhasil melarikan diri dari kejaran polisi tersebut dengan cukup mudah. I think this is the greatest moment of my entire life. I know. Sesampainya di rumah, Britt dan Keto merayakan kesenangan mereka setelah berhasil melewati kejadian pada malam itu. Britt mengungkapkan rasa kagumnya dengan apa yang dilakukan oleh Keto tadi. You hear me, Dad? We did it! That was amazing! Tak lama berselang, stasiun televisi menyiarkan berita tentang dua orang pria yang memotong kepala patung dari pemilik The Daily Sentinel. And they just took about that stupid head. Kemudian, Britt mengajak Keto untuk menjadi pahlawan dengan berpura-pura menjadi sepasang penjahat. Pose as villains, but will act like heroes. Setelah sebelumnya menolak, Britt memutuskan untuk mulai menjalankan perusahaan yang diwariskan oleh ayahnya. Keesokan paginya, Britt mengenalkan Keto sebagai eksekutif associate-nya kepada para pegawai dari The Daily Sentinel. Britt ingin mereka semua untuk memviralkan dua orang penjahat yang memotong kepala patung ayahnya itu. Lalu, seorang pegawai menanyakan, jika terdapat berita tentang kedua orang itu lagi, mereka akan menamainya apa? Britt mengatakan namanya adalah The Green Bee. Green Bee. Nama tersebut diambil dari berita ayahnya yang mati akibat tersengat lebah. Tetapi nama tersebut tidak disetujui oleh mereka. Kita pun mengusulkan sebuah nama yang lebih bagus, Green Hornet. yaitu The Green Hornet. Nama tersebut disetujui oleh semua orang yang ada di situ. Dengan begitu, resmilah nama mereka menjadi The Green Hornet. Setelah itu, berita tentang mereka berdua dicetak dan menjadi viral. Berita itu pun juga dilihat oleh Chudnovsky, seorang penjahat yang diperlihatkan pada awal film. Di kantor, ada seorang karyawan baru yang melamar menjadi sekretaris Britt. Wanita cantik itu bernama Lenore Case. Britt menanyakan pendapat Lenore tentang The Green Hornet yang banyak diberitakan akhir-akhir ini. Lenore memprediksi bahwa The Green Hornet akan melakukan hal-hal kecil, yaitu dimulai dari menghajar penjahat-penjahat kecil yang ada di daerah mereka, sampai kemudian mereka akan berada di puncak dunia kriminal. Singkat cerita, Lenore pun diterima sebagai sekretaris tetapnya Britt. Bam! She is hot. It's crazy how hot she is. Pervert. Malam harinya, terinspirasi dari perkataan Lenore sebelumnya, Britt dan Keto berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Keto mengatakan bahwa dirinya akan membuat sebuah mobil yang sudah dipersenjatai dengan peralatan lengkap. Beberapa hari kemudian, Keto selesai membuat mobil mereka. Britt dan Keto pun pergi untuk mengajar para penjahat-penjahat jalanan. Hola.
I am the Green Hornet. Setelah mengalahkan mereka semua, Britt menanyakan dari mana para penjahat itu menerima pasokan narkoba. Lalu Britt dan Keto pergi ke tempat di mana narkoba-narkoba itu diproduksi. Nice to meet you. Cool. How's it going? Britt memberikan tanda pengenal mereka kepada Tupper, sang pemilik tempat tersebut. Sebelum pergi, mereka membakar tempat itu hingga hancur. Kabar tentang kejadian itu sampai di telinga Chatnovsky. Semua penjahat di daerah tersebut bekerja di bawah Chatnovsky. Di sini, Tupper memberikan kartu nama The Green Hornet kepada Chatnovsky dan menceritakan bahwa orang yang menyerangnya tadi malam sangatlah menakutkan. Lebih menakutkan daripada Chatnovsky. Chatnovsky yang tersinggung mengenai hal itu langsung menembak Tupper hingga tewas. Di kantor The Daily Sentinel, Britt ingin korannya untuk semakin memberitakan tentang The Green Hornet. Seorang karyawan memberitahu Britt jika berita yang mereka keluarkan itu seperti sindiran halus kepada jaksa wilayah Scanlan yang akan melakukan pemilihan ulang dirinya sebagai jaksa wilayah. Di mana kampanye dari Scanlan sendiri adalah membersihkan kejahatan dari jalanan kota mereka. Yang mana hal itu bertolak belakang dengan berita kriminal yang akan diterbitkan oleh The Daily Sentinel. Tetapi Britt yang krea ini justru meminta mereka menerbitkan berita tersebut dengan judul bahkan jaksa wilayah Scanlan pun ketakutan karena hal ini. Setelah itu, malam demi malam pun dilewati Britt dan Keto dengan membuat kekacauan di kota mereka. Di suatu pagi, Keto memberikan sebuah pistol gas kepada Britt. Keto mengatakan kalau pistol tersebut dibuat untuk Britt dikarenakan Britt tidak pandai dalam berkelahi. Tentu saja perkataan itu membuat Britt tersinggung. Karena perdebatan mereka, secara tidak sengaja Britt menembakkan pistol gas tersebut kepada dirinya sendiri hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Britt tersadar. Keto memberitahukan bahwa Britt sudah tertidur selama 11 hari. Keto mengatakan bahwa pistolnya sudah ia perbaiki. Sekarang reaksi gas itu hanya akan berlangsung selama 1 jam saja. Britt yang kesal menembakkan pistol tersebut ke Keto hingga tak sadarkan diri. Setelah itu mereka berdua pergi ke kantor. Di sini Lenore mengucapkan selamat datang kembali kepada Britt dikarenakan Britt sudah 11 hari lamanya tidak masuk kantor. Saat membaca laporan dari Lenore, dari dalam ruangannya, Britt melihat kedekatan antara Keto dan Lenore. Lenore mengajak Keto untuk pergi makan malam. Britt yang cemburu meminta Keto agar membuatkan dirinya kopi. Hal itu dilakukan Britt untuk menjauhkan Keto dari Lenore. Setelah Keto menjauh, Britt mencoba mendekati Lenore. Namun Lenore tidak terlalu tertarik dengan Britt. Keto yang kesal memanggil Britt dan mengatakan kalau dia melakukan hal seperti itu lagi, Keto akan menghajarnya. There's a lot of stress involved with that, but you don't gotta freak out about it, dude, okay? Malamnya, Britt mengajak Keto untuk melakukan aksi mereka seperti biasa. Tetapi Keto tidak bisa melakukannya malam itu, dikarenakan ia memiliki janji hendak minum-minum bersama temannya. Namun seperti yang kita ketahui, temannya itu adalah Lenore. Dikarenakan saat di kantor sebelumnya, Lenore mengajak Keto untuk makan malam. Di rumahnya, Lenore bermain piano dan minum-minum bersama dengan Keto. Lenore mengatakan jika semua aksi yang dilakukan oleh The Green Hornet memancing terlalu banyak perhatian, baik itu para mafia maupun polisi. Sementara itu, anak buah Chatnovsky memberitahukannya bahwa akibat ulah dari The Green Hornet itu, banyak kelompok penjahat yang berada di naungan mereka ingin keluar dari grup Chatnovsky dan akan berdiri sendiri. Di rumah, Britt dan Keto menerima email dari Chatnovsky. Di email tersebut, Chatnovsky ingin mengajak mereka untuk melakukan kerjasama bisnis dan ingin bertemu pada pukul 4 sore esok hari. Keto menduga bahwa itu adalah jebakan. Tetapi, Britt tidak memperdulikan hal itu. Wait, we pissed this guy off. Now we are walking into a meeting at his turn. Wait,
And you're gonna get us killed. If you don't like my plan, Keesokan harinya, setelah melewati perdebatan di sepanjang jalan, mereka pun tiba di markas Chotnovsky. Seperti dugaan Keto tadi malam, itu semua adalah jebakan. Di tempat itu, Chotnovsky dan anggotanya mengepung mobil mereka dengan mobil truk dan menabrakkan mobil Britt dan Keto hingga jatuh ke dalam lubang yang telah mereka siapkan. Britt dan Keto pun terkubur di dalam tanah. Di tengah kepanikan, Keto menggunakan rudal yang terdapat di mobil mereka untuk keluar dari lubang tersebut. Itu membuat traktor yang berada di atas mereka terlempar dan menimpa salah satu anak buah Chotnovsky yang bernama Chili. Britt dan Keto pun terlibat baku tembak dengan Chotnovsky dan para anak buahnya. Setelah berhasil mengalahkan Chotnovsky, mereka berdua pun berhasil kabur dari tempat itu dan sampai di rumah Britt. Dikarenakan ide Britt yang memaksa mereka untuk pergi ke tempat itu, Keto pun marah kepadanya. Keto mengatakan bahwa The Green Hornet bukan apa-apa tanpa dirinya. Hal itu membuat Britt semakin marah. Singkat cerita, setelah adu mulut yang panjang, mereka berdua pun berkelahi. okay. Stacked you like a bitch, Kato. No, I don't like it. Ternyata, walaupun Keto sangat ahli dalam bela diri, tetapi dirinya tidak pandai berenang. Britt pun menolongnya dengan memberikan boneka pelampung kepada Keto dan meminta Keto untuk pergi dari rumahnya. Di lain tempat, Chotnovsky memerintahkan anak buahnya untuk meminta semua penjahat yang bernaung di bawah grup mereka membunuh The Green Hornet dengan imbalan $1 juta. Setelah itu, semua bawahan Chotnovsky pun membunuh semua orang yang berpakaian hijau, di mana hijau sendiri merupakan warna yang menjadi ciri khas dari The Green Hornet. Tetapi mereka semua gagal, dikarenakan tidak ada The Green Hornet di antara semua orang yang mereka bunuh. Berita tentang kekacauan itu pun menjadi perbincangan di tengah masyarakat, bahkan sampai disiarkan di televisi. Di kantornya, Britt didatangi oleh jaksa wilayah Scanlon. Scanlon meminta Britt dan perusahaannya untuk menutupi semua kekacauan itu dengan tidak memberitakannya kepada publik. Semua itu Scanlon lakukan agar pemilihan kembali dirinya sebagai jaksa wilayah berjalan dengan lancar. Akhirnya di sini Britt mengetahui bahwa dulu Scanlon juga pernah meminta kepada ayahnya Britt untuk melakukan hal yang sama, tetapi ayah Britt menolaknya. Karena mengetahui hal itu, Britt pun langsung mengusir Scanlon dari kantornya. Di lain tempat, Chotnovsky yang mulai ada gila-gilanya itu merasa bahwa dirinya sudah mulai kuno. Ia mengatakan bahwa era Chotnovsky sudah usai. Mulai dari malam itu, ia akan terlahir kembali menjadi Bloodnovsky. I was gonna wear red for blood, get it? I think that is the stupidest thing I have ever heard. Reign of Bloodnovsky starts tonight. Beberapa hari kemudian, Scanlon mengajak Britt untuk bertemu dan makan malam bersama sebagai permintaan maafnya. Di saat yang bersamaan, ketika Keto sedang membuka email dari The Green Hornet, ia mendapatkan pesan dari Chotnovsky. Chotnovsky meminta Green Hornet untuk membunuh Britt dengan bayaran $1 juta. Keto pun menerima pekerjaan tersebut. Malam harinya, Britt dan Scanlon pun bertemu. Sementara itu, Keto dan Chotnovsky juga bertemu di belakang restoran. Di sini, Scanlon kembali meminta Britt untuk tidak memberitakan semua tindak kejahatan yang terjadi di kota mereka, agar masyarakat merasa aman dan memilih Scanlon kembali menjadi jaksa wilayah. Tak disangka, ternyata Britt merekam semua percakapan mereka. Namun, Scanlon terlihat tidak takut. Akhirnya, Scanlon memberitahukan kepada Britt bahwa ialah orang yang sudah membunuh ayahnya dengan cara menyuntikkan bisa lebah,
dan meletakkan lebah di samping mayat ayahnya agar seolah-olah ayah Brit mati tersengat oleh lebah. Brit yang bingung pun mulai berpikir keras mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Brit menyadari semuanya. Setelah Scanlon tidak bisa membersihkan jalanan Los Angeles dari kejahatan, ia meminta ayahnya Brit untuk tidak memberitakan tindak kriminal apapun yang terjadi di kota mereka kepada media. Hal itu tentu saja tidak disetujui oleh ayah Brit. Dikarenakan rencananya ditolak oleh ayahnya Brit, Scanlon memutuskan untuk bekerja sama dengan Chudnovsky. Scanlon meminta Chudnovsky untuk membunuh para wartawan ayahnya Brit yang memberitakan tentang Scanlon dan tindak kriminal Chudnovsky. Dengan imbalan, jika Scanlon sudah terpilih lagi menjadi jaksa wilayah, ia akan membebaskan Chudnovsky melakukan tindak kriminal apapun di Los Angeles. Karena Scanlon mengancam akan membunuh para wartawan yang bekerja di perusahaannya, ayah Brit pun dengan sangat terpaksa menyetujui rencana Scanlon tersebut. Namun, setelah beberapa waktu, karena tidak tahan, ayahnya Brit kembali memberitakan tentang tindak kriminal yang terjadi di kota itu. Sadar bahwa ayah Brit tidak lagi bisa berada di bawah kendalinya, Scanlon pun memutuskan untuk membunuh ayah Brit. You've had on your face for the past 5 minutes, so you're trying to piece this together, but it's no good. Tak lama setelah itu, Keto pun datang dan berpura-pura hendak membunuh Brit. Namun, Keto ternyata sudah memaafkan semua perbuatan Brit. Di sisi lain, Chudnovsky mulai menyadari bahwa Keto sudah menipu dirinya. Singkat cerita, aksi tembak-tembakan pun terjadi di restoran itu. Lalu, aksi tembak-tembakan pun berlanjut di jalanan menggunakan mobil. Yeah, I know. You hired a guy to kill himself. Kato, thank you. I need to hug you. Thank you. What the hell? Okay, amazingly well organized. Brit berencana pergi ke The Daily Sentinel untuk menyebarkan isi rekaman percakapan antara dirinya dan Scanlon di kantor mereka. Lalu, kantor Brit pun menjadi tempat aksi tembak-tembakan. You brought a gas mask? Kato, save me! Setelah itu, Brit berhasil sampai di kantornya. Tetapi bodohnya, ternyata Brit lupa menekan tombol rekam yang ada di alat perekam itu. Alhasil, pembicaraan antara dirinya dan jaksa wilayah Scanlon di restoran sebelumnya pun tidak terekam. I can't see it. Singkat cerita, Keto terdesak oleh Chudnovsky. Brit yang melihat temannya terdesak pun secara mengejutkan, mengeluarkan kemampuan berkelahinya yang mirip dengan kemampuan yang dimiliki oleh Keto. End of the road, Scanlon. Okay. It's the Green Hornet. Shoot him! Shoot him! Oh! Frank Scanlon! That is the Green Hornet! Kemudian, Chudnovsky dan Scanlon pun berhasil terbunuh. Holy shit! Ejector seats! Setelah itu, Brit dan Keto pergi ke rumah Lenore. Brit dan Keto menceritakan bahwa sebenarnya merekalah The Green Hornet tersebut.
Ternyata Britt terkena tembakan di bagian bahunya. Kemudian, Britt meminta Lenore untuk mengeluarkan pelurunya di tempat itu. Dikarenakan kalau mereka pergi ke rumah sakit, polisi akan tahu jika Britt adalah The Green Hornet. Sebab, polisi tahu bahwa The Green Hornet tertembak pada bagian bahunya. Tetapi pada saat Lenore hendak mengeluarkan peluru di bahunya, Britt tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Green Hornet and a group of his criminal underlings launched a horrendous attack. The Daily Sentinel will be rebuilt. And to start that off, for the job, we have to get this paper. Keesokan harinya, saat Britt berpidato, Kato datang dan berpura-pura menembak Britt. Ini dilakukan agar Britt bisa dibawa ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, tanpa ada yang curiga jika Britt sebenarnya adalah The Green Hornet itu sendiri. Setelah semua yang terjadi, Britt menyadari bahwa pada dasarnya sang ayah selama ini berjuang untuk menegakkan keadilan. Lalu ditemani dengan Kato, Britt memutuskan untuk memasang kembali kepala patung ayahnya yang sempat ia potong di bagian awal film tadi. We did. The Green Hornet. Lalu film pun berakhir. Saya sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film ini. Dikarenakan film ini sangat lucu, keren, dan menghibur. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan bercita-cita jadi superhero bila Anda miskin. Jangan juga menjadi superhero bila tidak mau tertembak pada bagian bahu kita. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Kemungkinan saya akan membuat kembali beberapa video lama saya yang terkena pelanggaran oleh YouTube. Mohon maaf apabila durasi videonya terlalu panjang. Mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Saya Akbar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.